Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa di mata kuliah saya di komunikasi bisnis di kelas karyawan. Dengan pertemuan pertama ini, perkenalkan saya dosen pengampu materi kuliah di komunikasi bisnis di semester 1 ini. Saya akan memberikan sebuah materi pertemuan pertama ini di kontrak kuliah terlebih dahulu dan bagaimana menyampaikan untuk silabusnya ya. Kemudian di pertemuan kali ini dengan kontrak kuliah saya akan sedikit menyampaikan di dalam kuliah ini kita akan bertemu dengan saya dengan 16 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan ini dengan komunikasi bisnis dari pengantar, saya secara online nanti streaming ya, dan nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ataupun tanya jawab dengan WhatsApp group di 0818452306. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekkom Semarang. Selamat bergabung, kita belajar bersama dan mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa bagaimana mengasah dan kita memanfaatkan dari manfaat kuliah ini untuk komunikasi bisnis itu supaya mahasiswa memiliki kepemahaman tentang cakupan komunikasi di dunia modern yang sekarang ini kita sudah tempuh di era globalisasi ini dengan bagaimana sih mengelola sumber daya manusia ini dan dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam komunikasi bisnis. Karena di era sekarang ini kita memang sudah harus dituntut dengan menguasai dalam berkomunikasi, tidak hanya secara bisnis saja, tadi dari mulai individu. Nah, bagaimana strategi perkuliahan ini kita lakukan dengan metode ceramah, presentasi. Nah, ini dengan cara presentasi nanti dengan mahasiswa secara berkelompok maupun individu, kemudian dilakukan diskusi dalam bentuk tanya jawab seperti yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan dengan kita bagaimana berdiskusi, kita bisa secara langsung ataupun dengan kita di WhatsApp group atau di saat kita dalam perkuliahan ini, sehingga pada akhirnya kuliahan ini dilakukan review di akhirnya untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kepemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipresentasikan. Nah, dari sini kita jangan tertutup bagaimana kita sudah terbiasa tiap hari melakukan komunikasi, tetapi bagaimana dengan kita mengetahui cara sejauh mana kita berkomunikasi di tingkat kepemahaman kita keseharian, ataupun dengan secara individu, secara kelompok, ataupun dengan bagaimana kita seorang pembisnis. Nah, di sini kita juga bisa saya sampaikan materi atau nanti referensi-referensi bacaan di perkuliahan di komunikasi bisnis ini dengan buku yang dari Effendi Ono Hujana ini mengenai bagaimana ilmu komunikasi teori dan praktek. Nah, ini bisa didapatkan untuk nanti tambahan bacaan-bacaan teman-teman semua. Kemudian dari buku Firmansyah juga tentang perilaku konsumen, ini yang juga sangat penting, di mana sikap dan pemasaran kita selaku nanti sebagai pembisnis, dan bagaimana pembisnis itu tidak hanya bagaimana skala besar, tapi bisnis dengan cara kita untuk memasarkan siapa diri kita itu kita juga berlaku untuk bagaimana kita mempunyai sikap atau perilaku yang baik kepada konsumen kita. Juga dengan buku Purwanto, di sini juga mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu sangat luas sekali sehingga teman-teman bisa menjadikan referensi buku ini sebagai tambahan bacaannya setiap bagaimana kita mengetahui komparasi dari buku satu ke buku yang lain itu seperti apa. Juga ada Mahfud ini juga
pengantar bisnis modern. Nah, ini yang kita perlu teman-teman pahami juga, di mana proses pengantar bisnis modern ini yang berlaku pada saat ini, di era yang saat ini tuh sangat berbeda dengan bagaimana pada saat-saat sebelumnya, karena kita harus berinovasi. Nah, tidak hanya secara bisnisnya aja, tapi cara komunikasi kita juga harus kita upgrade. Kita harus berinovasi, kita harus berkreativitas untuk dalam berkomunikasi. Nah, kira-kira cakupan materi apa saja sih di mata kuliah di komunikasi bisnis ini sendiri? Yang pertama kita pada malam hari ini kita membicarakan bagaimana sih sistem dari kontrak kerja kuliah kita, karena teman-teman semua yang ada di kelas ini adalah kelas karyawan, pastinya sudah tahulah bagaimana kita waktu dalam memanage untuk diri kita dalam keseharian kita, dan masih ada punya tanggung jawab, kita sudah menentukan bagaimana kita mengambil keputusan untuk kembali ke bangku kuliah. Nah, bagaimana kita menyiapkan waktu kita dengan konsistensi kita dengan keputusan itu, kita konsisten untuk melakukan perkuliahan yang nantinya kita ada 16 kali pertemuan ini. Nanti dengan ada satu ujian tengah semester di saat di pertemuan ke-8 dan di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Dari pertemuan pertama kontrak kuliah ini dengan nanti ada pengantar komunikasi bisnis, dengan pertemuan kita ada mengatasi bagaimana sih hambatan dalam berkomunikasi. Di pertemuan keempat nanti ada hambatan kelompok dan organisasi terhadap komunikasi. Juga komunikasi internal, komunikasi eksternal, kemudian komunikasi bisnis yang efektif. Nah, barulah nanti kita di tengah ujian semester kita. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini dengan nanti ada unsur gaya perilaku komunikasi. Nah, gaya perilaku komunikasi ini pun juga sangat penting kita perhatikan. Kemudian di pertemuan ke-11 ada komunikasi bisnis interpersonal dan intrapersonal dan interpersonal. Juga nanti ada berita negatif dan komunikasi krisis itu seperti apa. Nanti kita di pertemuan ke-12. Kemudian ada di pertemuan ke-13 ada kemampuan menulis. Nah, di sini nanti kita bagaimana sih secara komunikasi ini kita juga ada yang dengan cara menulis, secara lisan yang kita akan atur nanti secara bagaimana kita saat melakukan berkomunikasi. Nah, juga di pertemuan ke-14 ada peran bahasa atau grammar dalam berkomunikasi. Kita juga harus bagaimana sih dengan menggunakan ejaan yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dengan juga mengaplikasikan komunikasi bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Ini yang perlu nanti kita pelajari di dalam 16 kali pertemuan. Kemudian secara pembobotan mata kuliah ini nanti kita juga ada teman-teman tugas, dan tugas itu nanti tidak setiap kali pertemuan yang akan diberikan, tetapi nanti kita juga melihat bagaimana cara prakteknya dalam berkomunikasi. Nah, presensi ini secara otomatis by system disiapkan, sudah disampaikan, dan nanti juga ada bagaimana penilaian secara UTS-nya, ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya. Nah, saya harapkan dalam saat perkuliahan ini kita memang live streaming dan kita bisa menepati di mana kita dalam mengikuti perkuliahan ini kita aktif. Nah, kita juga tadi ada tugas, jadi bagaimana dengan tugas-tugas teman-teman yang selaku karyawan, kita juga bisa mempunyai kesepakatan bersama dalam nanti penggantian hari kuliah ataupun mungkin pada ada hari besar ataupun hari libur besar begitu ya. Nah, di sini kita juga bagaimana keaktifan mahasiswa ini adalah salah satu nanti juga mendukung perkuliahan ini dalam komunikasi bisnis, karena kita harus interaktif dan bagaimana feedback di sini kita harus kita berikan. Nah, itu yang mungkin nanti kita perkuliahan nanti yang akan disampaikan ke depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkomunikasi dengan cara baik, dan harapan dari kita bisa memberikan sebuah improvisasi dengan secara baik. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Ya, ini sudah pada join.
Dari silabus yang tadi saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan mengenai 16 kali pertemuan. Silakan dituliskan di kolom chat. Selamat malam semua ya, ini sepertinya baru pada join. Nah, mungkin sedikit saya berikan gambaran tadi, selain referensi yang sudah saya sampaikan, nanti teman-teman sudah bisa menggugah di Google Drive ya. Saya juga menggunakan buku strategi komunikasi bisnis ini dengan saya sendiri dari Yayasan Prima Agus Teknik, teman-teman bisa nge-download dan itu nanti kita juga bisa gunakan sebagai referensi ya, yang dimana komunikasi bisnis ini sangat penting sekali dan kita tidak hanya sekedar belajar teorinya saja, tetapi mampu bagaimana sih kita cakupan luasan bahasa komunikasi kita itu secara di dunia modern ini teman-teman bisa mengalami dengan perubahan yang sangat signifikan, karena apa? Kita juga harus tahu sendiri apa sih yang dimaksud dengan komunikasi ya. Nah, komunikasi ini juga ada banyak sekali referensi-referensi yang dimana kita bisa melihat dari penulis pertama ataupun bagaimana siapa yang menyampaikan dengan secara harfiahnya, apa sih arti dari komunikasi itu sendiri. Namun, kita juga ke setiap hariannya kita sudah melakukan bagaimana kita berkomunikasi, bertindak selaku komunikan dan komunikator. Nah, apa sih medianya? Nah, ini yang sangat penting, teman-teman. Kita juga di dalam komunikasi di sini kita bisa melihat bagaimana secara efektifnya, karena di sini komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun suatu hubungan antara perusahaan dengan dunia bisnis. Nah, apa bisnis yang akan kita jalankan itu sendiri gitu ya. Ya. Nah, di mana ini dilakukan bagaimana cara mempromosikan, bagaimana mempresentasikan suatu produk atau jasa yang dimiliki. Kalau kita juga bisa bagaimana melakukan promosi untuk diri kita sebagai karyawan. Kita bisa melakukan promosi kita punya prestasi apa, di bidang apa, dan kebutuhan perusahaan atau bisnis kita itu bergerak dalam sektor apa. Nah, di sini dengan pengertian komunikasi bisnis itu sendiri, dengan kita bisa melihat dari para ahli-ahli sebelumnya. Seperti yang mungkin saya ambil contoh dari Joko Purwanto. Bagaimana sih dengan bukunya yang berjudul dengan komunikasi bisnis? Teman-teman mungkin juga bisa menjadikan referensi bacaannya, yang dimana diterbitkan oleh penerbit Erlangga, dan komunikasi bisnis ini dimana meliputi pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana pesan yang kita kirimkan dan bagaimana si penerima itu bisa dalam satu lingkungan atau dengan bagaimana tujuan mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Ada mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagaimana dari tujuan dari komunikasi itu sendiri, unsur-unsur dari komunikasi itu apa, dan bagaimana sih fungsi dari komunikasi. Nah, dari jenis-jenis komunikasi nanti secara umum nanti kita bisa pelajari dan kita bisa ambil di bagian-bagian bab nanti materi setiap pertemuan. Nanti kita bisa mengupas satu persatu, dan saya harapkan di sini teman-teman juga bisa aktif dengan apa yang nanti disampaikan secara kompetensinya, karena di dalam komunikasi itu sangat berperan penting di dalam berbagai bidang sektor kehidupan, salah satunya adalah bisnis. Karena sekarang ini di dalam secara organisasi, bisnis secara efektif memiliki sebuah proses di mana pimpinan dan karyawan dapat berbagi informasi, menciptakan hubungan, membentuk suatu budaya dan nilai-nilai.
Nah, disinilah bagaimana kita sudah bisa memperlihatkan bagaimana prestasi kita dalam berproses mengkombinasikan pesan pada orang lain dan bagaimana sih menyalurkan komunikasi kita, makna beragam, praktek, dan bagaimana tujuan akhir untuk kita berkomunikasi. Nah, saya harapkan di sini nanti kita dalam organisasi bisnis ini kita bisa melakukan kegiatan yang sangat penting karena apa? Berhubungan tumbuh dan berkembangnya melalui komunikasi. Dengan kita belajar seperti ini, kita bisa melalui live streaming, tidak harus bertatap muka, tetapi kita bisa melakukan komunikasi yang satu sama lain, komunikator dan komunikan ini bisa menyatukan tujuan. Bagaimana tadi kita bisa mencakup semua kepemahaman komunikasi di dalam dunia secara modern ini. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang efektif dalam organisasi bisnis dan dapat memberikan sebuah motivasi. Nah, ini suatu motivasi yang membangun kepercayaan yang dimana menciptakan identitas bersama. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin di kolom chat? Atau masih bergabung ya, baru bergabung ya? Dari berbagai model komunikasi, mungkin komunikasi ini juga kita bisa membahas secara detail ya, di mana komunikasi ini bisa saling memahami, yang dimana dari seperti yang saya sampaikan dari ahli-ahli terdahulu, misalkan saya mengambil dari komunikasi bisnis. Sebelum kita mempelajari itu, kita semua akan mempelajari terlebih dahulu apa sih tentang pengertian komunikasi bisnis. Nah, di sini kita bisa melihat di mana sebelum kita mempelajari, kita bisa tahu secara komunikan, ini komunikasi itu berasal dari kata komunis yang berarti berbagi atau bersama ya. Nah, kita bisa melihat dari bahasa Latin komunis ini, kita bisa mengkomunikasikan digunakan dalam menyatukan persepsi di antara di sini satu orang ke orang lain. Nah, bagaimana komunikasi ini ada suatu proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang tadi secara individu atau secara kelompok yang dimana menciptakan atau menggunakan informasi pesan. Nah, selain pesan itu juga ada ide. Ketika, selama kita belajar nanti tentang komunikasi, apa sih ide yang akan diberikan untuk menghubungkan tujuan kita supaya kita bisa belajar komunikasi bisnis itu secara efisien dan efektif, sehingga mendapatkan motivasi memperbaiki bagaimana yang sebelumnya masih malu-malu dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang yang baru kita kenal, dengan pimpinan kita. Nanti kita bisa menyelaraskan siapa diri kita, potensi apa yang harus kita perbaiki untuk kita bisa memperlancar komunikasi kita. Bagaimana ketika kita saat mempunyai gagasan-gagasan baru itu, kita tidak hanya kita simpan sendiri gitu kan. Karena apa teman-teman? Dari sistem komunikasi ini kita harus bagaimana cara kita berpikir. Secara kita mengetahui cara kita berpikir, kita juga tahu bagaimana cara kita berkata atau kita mengucapkan atau kita menyampaikan suatu pesan itu sendiri. Kemudian kita harus melakukan suatu kegiatan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kemudian ada tindakan yang kita lakukan. Begitu. Nah, dari situ kita bisa menghubungkan. Nah, kalau sudah ada gagasan, sudah ada pesan, sudah ada ide, agar sebuah hubungan ini terjalin dengan baik satu dengan lainnya, dengan lingkungan, kita harus melakukan kegiatan usaha, di mana secara individu atau secara suatu organisasi ini atau perusahaan menyediakan suatu produk atau barang atau jasa yang ditunjukkan untuk
bagaimana memperoleh suatu laba atau profit. Jadi secara komunikasi bisnis di sini yang dimaksud adalah suatu proses pengiriman informasi atau pesan secara bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, di sini mungkin kita bisa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait itu siapa saja yang terlibat, gitu kan? Bisa menjadi sebagai misalkan supplier atau pemasok, atau produsernya, atau dengan agennya, atau sebagai penjual pengecer dan juga sebagai customer atau pelanggan. Nah, inilah bagaimana keterkaitannya dengan komunikasi bisnis. Sampai di sini ada pertanyaan di kolom chat mungkin? Ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan pertama ini? Saya baru membuka ya bagaimana pendahuluan tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis dan kenapa kita harus belajar komunikasi bisnis. Ya, kalau mungkin ya ini ada satu pertanyaan. Komunikasi terkadang ada masalah tentang miskomunikasi. Apakah ada hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadinya miskomunikasi? Pertanyaan yang bagus ini dengan Titi Maryuni ya. Oke, dengan memang tidak hanya di komunikasi yang terkadang ada miskomunikasi, ada misaction gitu kan, ada misthinking gitu kan. Tadi dengan triangle atau segitiga dalam komunikasi ini sendiri, kita harus bagaimana dalam menyampaikan tadi ada gagasan, ada ide, ada pesan, informasi. Di sini supaya tidak ada miskomunikasi adalah kita harus bisa memisahkan pertanyaan apa sih atau informasi apa sih atau gagasan apa yang akan disampaikan. Satu, kepada siapa yang akan diberikan untuk informasi dari gagasan, ide, ataupun informasi tersebut. Sehingga seperti hanya kita tidak salah sasaran, gitu kan. Dengan adanya miskomunikasi karena mungkin si komunikan ini tidak tepat dalam menyampaikan informasi, bisa karena terlalu cepat. Karena mungkin si komunikatornya ini juga terlalu tidak fokus apa yang disampaikan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana tadi ada pesan apa dan kepada siapa pesan itu disampaikan ya. Dan untuk tujuan apa itu pesan disampaikan. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita sebelum menyampaikan sesuatu pesan tersebut, kita harus berpikir dulu kepada siapa. Pemilihan kalimat yang akan disampaikan itu sudah tepat atau belum. Ini nanti Mbak Titi ada materi tersendiri yang dimana tadi yang seperti yang saya sampaikan di bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dan bagaimana komunikasi secara internalnya juga. Bagaimana sih mengatasi hambatan ini dengan bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Begitu Mbak Titi. Mudah-mudahan nanti ini pertanyaan yang nanti sudah kita rangkum di pertemuan berikutnya ya. Jadi intinya adalah tadi, bagaimana ketika kita menyampaikan komunikasi kita harus jelas kepada siapanya. Yang kemudian kita jangan sampai dalam menyampaikan informasi itu kepada salah sasaran ya, tujuannya untuk yang dimaksud itu supaya tidak terkendala di informasikan. Nah, kemudian bagaimana sih kita sebagai komunikator ini menyampaikan kepada komunikan ini untuk bisa saling bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu satu, saling bisa mengerti dan menerima. Bisa dipahami?
Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi untuk bagaimana kita mengurangi miskomunikasi tadi ya. Kita juga bagaimana komunikator ini kita dalam menyampaikan pesan gitu kan. Kita tahu melalui media apa sih yang digunakan gitu kan. Nah, di sini kita bisa media ini menunjang bagaimana pesan yang disampaikan itu kepada komunikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa ada feedback ataupun respon dengan baik. Ada pertanyaan lagi? Ini awal yang sudah bagus nih dari Mbak Titi nih. Sedikit ada tambahan lagi bagaimana kita bagaimana sih ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Tadi kenapa adanya miskomunikasi gitu kan. Karena ada faktor yang dimana kita bisa melihat latar belakang dari kebudayaan. Ya. Kita bisa melihat bagaimana ikatan secara kelompok atau grup gitu kan. Kita bisa mempengaruhi cara berkomunikasi dengan seseorang yang bergabung di kelompok. Nah, misalkan nih, ketika kita di kelompok pramuka, apa identik yang dari kelompok pramuka? Nah, kalau ikatan secara kelompok atau grup itu sendiri, ketika kita mengambil contoh kata pramuka, grup yang ada atau kelompok di dalam anggota pramuka di sini adalah satu, disiplin. Ketika secara individu itu belum merasakan bahwa kita mempunyai kedisiplinan, ketika kita masuk di dalam suatu kelompok yang mempunyai rasa disiplin itu sendiri dalam melakukan suatu hal bersama, jadi kita akan berpengaruh. Jadi terpengaruhnya. Sehingga kedepannya ada harapan yang dimana kalau kita berbicara komunikasi bisnis ini, misalkan bagaimana perusahaan ini sudah membuat suatu produk yang akan dijual sehingga ada tim marketing yang akan menjualkan sehingga tim marketing ini akan mempengaruhi kepada pelanggan untuk setia dengan bagaimana berkomunikasi secara sopan, bagaimana menguasai produk, apa sih manfaat dari produk-produk itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa melihat dari perbedaan tadi, kenapa ada miskomunikasi? Kita bisa melihat bagaimana pengaruh secara pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir. Nah, secara miskomunikasi yang disampaikan pertanyaan Mbak Titi tadi, saya secara ambil garis besarnya saja. Bagaimana kita berpikir secara berwawasan luas, bagaimana tentang menyikapi dan bagaimana suatu masalah ini bisa termasuk di dalam berkomunikasi, bagaimana kita mengatur pola pikir tadi. Kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, ya, dan bagaimana cara kita bertindak. Sehingga kita bisa menguasai situasi itu sendiri, yang dimana situasi ketika kita di dalam suatu perusahaan dan melakukan komunikasi terjadi, bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang ini dalam menentukan sikap. Kita bisa menjadikan tadi misalkan pelanggan. Ketika pelanggan itu sangat buru-buru saat melakukan transaksi pembelian suatu produk ataupun barang. Kita sebagai penjual, kita harus menguasai situasi oleh pelanggan yang datang dari tempat kita. Tidak mungkin kita mempromosikan dengan kita menyampaikan suatu pesan itu yang sangat panjang, detail. Karena apa? Kita melihat,
oh pelanggan yang datang tadi kita melihat situasinya sangat buru-buru, sehingga si pelanggan itu hanya membutuhkan barang yang dibeli saja, tidak membutuhkan informasi barang yang tidak dibutuhkan, sehingga kita jangan sampai memberikan suatu komunikasi yang mengganggu oleh pelanggan tersebut. Itu contohnya, bagaimana faktor-faktor yang tadi supaya mengurangi adanya miskomunikasi. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu. Nah, proses komunikasi dan hasil komunikasi ini pun juga sangat berbeda-beda ya. Tadi bagaimana kita melihat dari satu hal mengambil dari faktor pendidikan. Ketika teman-teman saat di tempat kerja melakukan komunikasi dengan teman satu level. Berbeda ketika teman-teman melakukan komunikasi mungkin di bawahan. Nah, cara untuk memberikan suatu komunikasi tadi, bagaimana kita bisa melihat latar belakangnya. Bagaimana kita mempunyai suatu harapan, tujuan kita menyampaikan suatu informasi, ide, pesan, gagasan, dan apa sih tujuan, sehingga ada harapan tadi. Nah, kita bisa melihat dari perbandingan, kita komunikasi secara satu arah. Kalau kita berbicara satu arah, berarti komunikan ini hanya cukup mendengarkan dari komunikatornya, sehingga tidak ada respon atau feedback. Secara etika berkomunikasi pun juga sama. Bagaimana kita bisa mengetahui aturan-aturan dalam berperilaku komunikasi yang baik dan benar itu dalam menyampaikan pesan ataupun informasi atau gagasan dalam berbisnis ini, sehingga dalam menyampaikan informasi ini ada yang namanya prinsip dalam berkomunikasi dengan secara menggunakan bagaimana cara menginformasikan yang paling tepat. Nah, komunikasi ini akan secara lancar apabila informasi yang disampaikan tadi tidak berbelit-belit tadi, tidak adanya miskomunikasi ya. Jangan sampai ini saya masih bagaimana merespon apa sih terkadang itu dengan adanya miskomunikasi. Ada masalah tentang miskomunikasi itu karena faktor apa tadi? Bagaimana kita melihat dari latar belakangnya, bagaimana kita ikatan kelompok ataupun secara grup ataupun secara individu, harapan atau tujuan berkomunikasi, tingkat pendidikan, kita memahami secara situasi, dan kita dalam menyampaikan informasi jangan sampai kita berbelit-belit. Nah, disinilah kita harus bisa menempatkan diri dan kita bisa mengetahui secara komunikasi yang baik dan benar itu seperti apa sih. Sehingga kita mampu mengkondisikan kita di dalam menyampaikan pesan dengan tujuan kita punya harapan, dengan kita bisa menentukan tujuan itu sesuai harapan. Jangan berbelit-belit ya. Jadi kita udah ada signing-signingnya, signal-signalnya untuk bagaimana kita membuat suatu komunikasi itu untuk informasi atau menyampaikan gagasan atau punya ide ataupun ini hanya sekedar bagaimana memberikan promosi di situ. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan pertama pada malam hari ini
Mungkin saya cukupkan sekian ya, kalau sudah tidak ada untuk pertanyaan lagi. Karena ini pertemuan pertama yang tadi saya sampaikan, pertemuan untuk kontrak kuliah, yang dimana tadi saya sampaikan ke pertemuan pertama sampai 16 dengan silabus yang nanti kita pelajari setiap pertemuannya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah ada menemukan buku-buku referensi untuk tambahan bacaan ke depannya, sehingga kita semakin diskusinya mengenai mengupas tentang bagaimana komunikasi bisnis ini bisa berjalan dengan lancar, dan seperti harapan yang tadi dari awal, untuk manfaat kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa ini bisa memiliki kepemahaman tentang cakupan komunikasi di dunia modern dan mengelola sumber daya manusia ini supaya tidak ada masalah miskomunikasi, sehingga ada menganalisis apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di dalam komunikasi, sehingga kita bisa lebih tahu persiapan bagaimana kita dalam menyampaikan suatu pesan, dalam menyampaikan sebuah informasi, bagaimana kita punya gagasan, sehingga kita bisa mengemas secara baik dan bisa menyampaikan pesan tersebut dengan tujuan dan harapan yang baik. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti kita ketemu di lain waktu hari Rabu minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.